Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ramadan kita tahun ini sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita tidak dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Banyak orang yang keberatan. Tahun ini sudah dibolehkan, yang keberatan banyak yang tidak kelihatan di masjid. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apa keputusan yang tahun yang lalu adalah merupakan keputusan yang bijak dari pemerintah dan ulama kita. Karena memang sesungguhnya menjaga diri kita dari penyakit, dari wabah jauh lebih maslahat, jauh lebih baik daripada kita berjamaah di masjid. Nah, kalau orang tidak paham pasti marah-marah. Nah, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita sudah dibolehkan. Memang tahun ini, 2 tahun terakhir ini, kita bukan hanya umat Islam tapi seluruh dunia digegerkan dengan adanya pandemi atau wabah ini. Akan tetapi dengan adanya wabah ini, hadirin yang berbahagia, itu semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara yang non-muslim menghadapi corona ini, banyak yang meninggal bukan karena corona, tapi mereka bunuh diri karena stres menghadapi corona. Karena corona ini bukan hanya sekedar merusak kesehatan kita, tapi merusak perekonomian seluruh negara. Saya baca di Korea Selatan ada orang yang divonis kena COVID, tidak mampu menghadapinya, tidak ada tempat bersandarnya, dia naik ke lantai yang sangat tinggi, kemudian lompat dan bunuh diri. Tapi kita ini umat Islam menghadapi corona ini, Bapak Ibu, ada 2 cara yang kita lakukan, yakni pendekatan dengan ikhtiar di bumi ini, dengan tentu melalui anjuran atau saran daripada tenaga-tenaga medis kita atau para ahli, dengan istilah ada 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhtiar bumi. Ya, ikhtiar kita di muka bumi ini, kita disuruh cuci tangan. Padahal cuci tangan itu sesungguhnya jauh sebelum ada corona, nenek moyang kita sudah menganjurkan. Nekia idi matojo ki koneneta padaki yemi to matinulu nariko WHO padaki ye riolo pa wengaraki kamponge kalau kita ma bolai mendre bolai angka bempa koyolona dengenge isuro ki bisai ajeta si bawa jarita mako kue kita ngana kota Sengkang semua toko kamanan na gantok koyolo bolana lesu pada riolo. Tabayangkan hebat na to riolo ta. Hanya kearifan lokal kadang kita mau tinggalkan karena adanya dunia yang terlalu modern. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu ikhtiar kita di bumi dalam menghadapi corona. Kemudian yang kedua adalah ada ikhtiar langit. Tentu kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yenaronna ufadaki makadai. Kalau orang yang tidak beragama menghadapi ini corona, ada yang meninggal bukan karena coronanya tapi karena stres. Kenapa? Tidak ada bersandarnya. Tapi kita ini umat Islam, Pak, kalau kita menghadapi cobaan apapun, penderitaan apapun, hanya kita punya satu kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapai falesu ni kufong Allah Ta'ala. Yaku ifalesu ni kufong Allah Ta'ala, angka ni manca jito sabara, angka ni manca jito syukuru. Nekia nareko de gaga agama na tahu de kata pernah de gaga non ripalesui. De gilo lau, de gaga. Nala ni maripai maka de unobawan ni alih selesai urusan. Inaro alabiran na agama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengantar soal corona karena kita lagi dalam situasi seperti ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi protokol, yang judul ceramah saya sesungguhnya adalah tanda-tanda orang yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir Ramadan ini, semakin kelihatan siapa yang orang jatuh cinta kepada Allah. Semua yang ada di masjid ini adalah salah satu tanda orang yang jatuh cinta kepada Allah. Karena kalau semakin mau berakhir Ramadan, Bapak Ibu, itu masjid semakin jarang. Saya yakin di hari pertama, kedua, ketiga tidak begini. Pasti banyak safnya. Tapi di akhir Ramadan sudah mulai berkurang. Karena itu tandanya kalau pasar, mall sudah mulai lebih ramai dari masjid, lalu itu capur ramalang. Tanda-tanda tidak benar. Mestinya dibalik. Semakin mau habis Ramadan, masjid semakin ramai. Karena dia akan meninggalkan kita. Nah, hadirin yang berbahagia, aga tanranna yero to mapujulo di Allah Ta'ala. Nomor sedi yanaritu azikru kasratu zikri mega mak rampe-rampe lori Allah Ta'ala, ya rega mega maringarang lori Allah Ta'ala. Nah, sabayero ya senge zikri bisa berarti mengingat, bisa berarti menyebut. Man ahabba syai'an kathratu dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingatnya dan banyak menyebutnya. Jadi nareko angka ifoji pasti malah deki maring ngarang. Nah, ini angke ko masigie salah satu tandranna mapoji kilori fong Allah Ta'ala angka kinonno masigie melo kinonno maga di gaga akatta sangadinna makasiwel lori fong Allah Ta'ala madrampi-rampi lori fong Allah Ta'ala tandranna mapoji kilori fong Allah Ta'ala. Maka di fong Allah Ta'ala alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang cinta kepada Allah adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Mari ngarallo rifong Allah Ta'ala riwattu tattonna wa qu'udan riwattu tudanna wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Jadi orang yang cinta kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, harus ingat kepada Allah. Jadi mengingat kepada Allah, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar zikir dalam bentuk lisan. Mengamati fenomena alam itu adalah bentuk ingat kepada Allah.
dengan lisan itu hanya kita lafazkan. Namanya zikru bil lisan, zikir dengan lisan. Ada zikir bil qalbi, dengan hati kita. Nah, hadirin yang berbahagia, jangan pernah kita saling menyalahkan terkait masalah tasbih. Biasa saya ceramakan, ada orang bertengkar gara-gara tasbih. Maka dia bid'ah dina wedding. Sitonganna yaitu tasbih Pak hanya instrumen saja. Supaya malomo ki marengaran nasabah itu koto biasa mata sebe kalau ada di sini. Namun matengah ki mak bicara asal kede itu tasbeta masih kerito atita. Dega bedana yaitu ala hitung yang dikasih begini-begini. Jadi asal kedoi jarita masih krito atita. Ya, aku diga kata sebbe kan ya kata-kata ifa. Ya aku mata sebbe ki namo ko tengana tu ge kedo mak bicara matoki kedo mote tas beta masih kri atita. Ah, itulah salah satu fungsinya. Ini ada satu kisah, ada seorang sufi besar namanya Asyibli. Sufi ini sangat terkenal dekat dengan Allah, sangat terkenal taat kepada Allah, sangat terkenal tidak pernah berhenti berzikir dalam hidupnya. Sampai-sampai cemat indro. Yero Asyibli Pak, kalau dia berjalan di jalan raya atau di jalan umum, itu selalu bawa tongkat. Tongkatnya itu gunanya apa? Ya kumalalenge natapa takalufe ku Allah Ta'ala natete sialena. Asal jok kasi takalufa si nalufe si masikri natete sialena. Ya kolewu nalufe masikri natudungan aja naki kirendri na boleh. Kita tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Madeni yero mati nuluki mengaji karena Al-Quran itu adalah zikir juga. Mati mas sempaja 5 waktu ki itu adalah zikir juga. Kita berjamaah di masjid ini itu sudah luar biasa. Angkani tanra-tanrana toma puji lor Allah Ta'ala ifuna insyaallah. Yeah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alabiranna yaitu sikriena sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ata ala ahadin yaqul Allah Allah. De naita yaitu sede tomatepe. Orang itu tidak akan pernah menemukan yang namanya hari kiamat kalau masih ada yang berkata Allah Allah. Jadi nariko engkamova tulima sikri, kalau masih ada yang selalu berzikir Allah Allah la ilaha illallah, jangan pernah percaya kalau hari kiamat akan datang. Angka biasa peristiwa makeda ules sikwe tau sikwe tanggal sikwe lokabel lino angka na tau balui angka na pokoknya segala macam. Dia nak kamel lino nariko angka mau tau rampe Allah Allah angka mau maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aku mati nulu mau ma berajama Pak dia nak kamel lino. Pura di waktu tanaki andre gurutta waktu dia agak masuknya yewe. Ternyata yero ini toma tepe de na ilolonga ya sengnya so kiamat Pak. Nasaba ifa mati mana jolo yero to angkai mati nulu mak rampe-rampe lori fong Allah Ta'ala kita semua dimatikan dulu. Yang masih ada imannya dimatikan semua. Yang tersisa adalah orang-orang yang jahat. Jadi kita ini orang beriman tidak akan pernah menyaksikan hari kiamat karena kita akan dimatikan semua. Makanya jangan percaya maka dalam kiamat ulas sikwe tanggal sikwe kiamat itu adalah rahasia Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin
bahwa jika masih ada orang yang berkata Allah, Allah, la ilaha illallah, maka kiamat tidak akan datang. Karena memang sebelum kiamat datang, semua orang beriman dimatikan terlebih dahulu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi tanranna nareko mapoji kilori fong Allah taala. Ini baru satu. Ya, makoto faro nareko mapoji kiri seji sewa-sewa. Bansana yerong kakwe kalolo si bawa nadara devana pura boting yako angka maduteiko makada ufo jilada kondi nekia dejit nang kawaringarang ai bele-bele itu tidak ada rumusnya, asal mapoji tawe pasti malada maringarang ya, itu saja kuncinya. Ko mapoji ki ko Allah taala malada ki masikri mapoji ki lori nabita takiri-kiri yang kisalawa. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, tanranna yerotau mitau elori fong Allah taala yanaritu arrida, adalah orang-orang yang rela. Apa itu ridha? Ridha itu adalah kita tidak ada komplain, tidak ada keberatan terhadap ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi aga furana fastentu fong Allah taala, kita ridho, rela menerima apa adanya. Bukan pasrah, bukan. Ya. Kita rida tidak banyak komplain. Kenapa mega tu tahu nareko ya lengi facoba ku fong Allah taala na tanto-tanto fong Allah taala. Pokoknya mendenak-denak tilili. Nareko mapoji kilori fong Allah taala, tidak ada seperti itu. Tidak boleh komplain. Begitupun dengan kita diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus terima. Karena Bapak Ibu, ya sengidale, rezeki itu memang ada perdebatan dalam hal mencari rezeki antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kedua imam besar ini adalah guru dan murid. Maka di Imam Malik, yang namanya rezeki itu tidak perlu kita terlalu gregetan untuk mencari. Kita lakukan saja yang bisa dilakukan. Kalau kita sebagai guru mengajar dengan baik, kalau kita sebagai pegawai bekerja dengan baik, sebagai petani kerja saja sawahnya dengan baik. Soal rezekinya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka di Imam Syafi'i, wah tidak begitu guru. Yang namanya rezeki itu harus kita keluar dari rumah menjemputnya. Kita harus kerja keras menjemput, baru kita bisa mendapatkan rezeki itu. Akhirnya mereka berselisih paham dan mereka mau membuktikan teorinya masing-masing. Akhirnya suatu hari Imam Syafi'i keluar mencari jalan-jalan dan melihat orang sedang memetik anggur. Dan Imam Syafi'i membantu orang memetik anggur itu. Setelah dipetik anggur itu, dia mendapatkan sekeranjang anggur. Jadi dikasih anggur dari pemilik kebun. Kemudian Imam Malik pada hari itu sedang mengajar santrinya. Di tengah hari Imam Malik berpikir, macinna ka asati mandre anggur, koma pake falana se pakai sing anggur yandre. Dena metta furana mapangaji angkani Imam Syafi'i boleh tiwi sekeranjang anggur. Maka deh, ya Syekh, ini anggur, ayo kita makan. Napa nafada gurunna? Bendengina sedewasu joka-joka, saya tidak keluar melihat orang memetik anggur dan saya bantu memetik. Saya tidak dapat anggur ini dan kita makan bersama. Maka di Imam Malik, onna asoy betuku mapangaji
Motto katiku maka da macina kasa di mandre anggur. Alhamdulillah engka notiwi reka. He tu gimana teorinya? Akhirnya ketawa bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Salah satu juga hikmahnya ini, yer hebana ulama tak kosi salah pahangi, ulama ye makasenge nuna, kosi salah pahangi, dia itu happy ending. Akhirnya itu sangat bahagia. Itu sih di kosi salah pahangi siapa koreki. Aku orang beragama, dapat membutuh mesti kecuali atau dan seterusnya di mana-mana itu. Ya aku si kaki beda pendapat kita pas siapa koreki itu sih ulama tak ya yang bagus-bagus ini kok beda pendapat apa happy ending. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu ada 7. Tapi karena waktu dua novelat turki taruh di penasaran teman atau siruntu insyaallah. Wabillahi taufiq asada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.